Nah, sekarang masalahnya adalah di samping kita ini ada orang yang nggak mau menerima wasilah. Ijma dia nggak mau, madhab nggak mau. Tiba-tiba di tengah jalan umat lagi jalan ke sana, langsung berbalik arah, mundur kembali ke zaman Rasul. Ya tabrakan. Makanya sekarang banyak sekali benturan ini. Karena apa? Orang kembali. Ini sudah berjalan di eranya ulama. Ketemu perbankan, ketemu demokrasi, ketemu apa? Tiba-tiba ada yang mundur. Pengen kembali ke zaman Rasul. Lah kalau gitu Islam kembali wong saiki di Arab tok. Nah persoalannya adalah orang mundur itu kan kemungkinannya dua. Satu, bekalnya kurang. Yang kedua, gagal melihat masa depan. Nah makanya yang suka mundur-mundur itu biasanya memang bekalnya kurang. Ngajinya cuman bab lefiyah, ngajinya cuman bab ghirah. Ketemu yang lain, mundur. Loh Islam itu hari ini menghadapi itu. Kenapa? Karena nggak mau menerima wasilah. Nggak mau menerima fikih, nggak mau menerima usul fikih, nggak mau terima madhab. Jadi harus kembali lagi. Karena harus punya bekal masing-masing. Jadi ibaratnya orang di tengah jalan kehabisan uang, nggak punya bekal, itu nggak mau gandol truk. Nah kalau santri di tengah jalan nggak punya bekal, kan gandol truk, nggak perlu mundur. Namanya taklid. Taklid itu maju nih gandol truk karena bekalnya kurang. Nah taklid itu diberikan bahasa Jawa yang mudah, gandolan sarungi kiai. Jadi maju aja terus gandol. Pancen bekalnya kurang, rapate ngaji, rapate apa, santri punya gandol. Makanya karena santri ini langsung gandol truk, tidak menghasilkan kerumunan di tengah jalan, tidak menghasilkan kemacetan lalu lintas. Lah ini menghasilkan kemacetan syariat. Karena setiap maju dia nggak mau pakai bekal yang ada. Mau nganggo wasilah, nganggo truk madhab itu nggak mau. Pakai truknya Imam Syafi'i nggak mau karena nggak mau pakai madhab, pengen langsung hidup seperti di zaman Rasul. Yo macet ini jalannya tubruan. Ini era demokrasi. Era demokrasi itu era yang dicita-citakan oleh Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana semua manusia saling bertanggung jawab. Kalau era sebelumnya kan kerajaan, yang bertanggung jawab raja. Hamba nggak punya tanggung jawab hak apa-apa. Istri diambil boleh, nggak punya hak. Kesultanan hak mutlak sultan. Kekhalifahan hak mutlak khalifah. Sampai kemudian zaman bergerak, konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mampu diwujudkan di Indonesia ketika raja dan hamba dilebur oleh para pendiri bangsa dengan dikasih nama ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Terus bayar pajak apa, tiba-tiba mundur lagi terus ke belakang ke zaman khilafah yang tidak pernah ada contohnya. Apalagi khilafah takhririyah. Khilafah takhririyah ini adalah kesadaran masyarakat Filistin untuk memerdekakan dirinya dari penjajah. Penggagasnya Taqiyuddin An-Nabhani. Dia sangat lokal wisdom. Dia lokal wisdomnya orang Filistin. Karena punya pengalaman dalam tanzimul jihadnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, tiba-tiba kemudian khilafah takhririyah untuk memerdekakan Filistin ini bermasalah. Itu nanti kita ceritakan di versi yang lain, lebih panjang sekali itu nanti di anak-anak baru pengkaderan aja. Nah, ini era demokrasi. Jadi jangan mundur, ini era perbankan.
Di mana manusia sudah nggak bisa lagi barter, bawa emas, bawa nggak bisa. Sudah menggunakan sistem finansial baru dengan hitungan obligasi yang ada, hitungan devisa, kemana-mana alat tukarnya uang. Itu dilegalisasi oleh kesepakatan dunia, namanya kesepakatan perbankan. Tiba-tiba mundur bank haram. Ya runtuh akhirnya kaum muslimin dan nggak bisa mundur. Mengatakan bank haram tapi pakai uang. Sementara uang produksi bank. Uang itu bukan produk KUD. Mengatakan bank haram tapi dia membaca Al-Quran. Padahal Quran itu sebelum dicetak itu penerbitnya utang bank dulu. Lantas dibeli negara. Sama orang mengharamkan rokok, nggak bisa mundur. Cukai rokok 175 triliun diambil alih oleh negara untuk APBN. Kalau rokoknya haram, maka cukainya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok tidak bisa mundur ketika dia pakai jalan negara. Dia dosa karena mengharamkan rokok. Ini nggak bisa mundur. Jadi umat belakang ini mundur, hati-hati, waspada. Perempuan yang tadi disebut kopri, ini adalah imadul bilad, tiang negara. Tiang negara itu harus punya perspektif yang maju tentang kebangsaan, tentang perubahan, tentang dinamika sosial. Ini perempuan harus cerdas untuk apa? Mencetak generasi yang dipersiapkan untuk perubahan dunia dalam pengertian peradaban. Di awal Islam, perempuan ditutup. Untuk apa? Agar punya kehormatan. Karena kalau nggak ditutup, dijarah oleh laki-laki. Di PMII sekarang, perempuan jalan bersama, nggak diapa-apain. Artinya tingkat kemajuan emansipasi dan gerakan perempuan sudah cukup maju. Tengah malam jalan berdua diskusi sudah nggak diapa-apain. Artinya nggak perlu mundur lagi. Dulu kebutuhan perempuan itu melahirkan anak yang siap berperang, berburu dan meramu. Maka harus ditutup beginilah. Sekarang mempersiapkan perempuan yang harus melakukan produk perubahan besar, dikembalikan kepada sistem tahun 800-an, tahun 600-an. Ya nggak bisa, dia akan melahirkan anak-anak yang nggak siap menghadapi perubahan. Kopri di situ sebenarnya. Nggak bisa, ini zaman sudah ke sini. Kan gitu loh. Era ini nggak bisa mundur, dia harus maju. Lah, yang siap seperti ini siapa? Ya Nahdlatul Ulama yang siap seperti ini. Jadi yang siap seperti ini Nahdlatul Ulama ini sudah maju. Nah, cerita tentang saudara tua Islam sudah memainkan dunia dengan produk-produknya. Yahudi sudah memainkan, Nasrani sudah memainkan Eropa. Nah, yang Islam ini harus terus maju, naik ke peradaban tertinggi untuk sampai pada ya'lu wala yu'la alaih. Lah anak-anak baru kadang nggak ngerti. Makanya ketika Islam datang ke sini, itu sudah disepakati. Bahkan kaum muslimin sudah pernah membuat organisasi. Organisasi ketika Islam dinyatakan sebagai ya'lu wala yu'la alaih. Ya sudah, kalau Islam ini terbaik, Islam ini ya'lu wala yu'la alaih, mari kita kumpul, kita buktikan bahwa Islam yang terbaik. Maka lahirlah organisasi MIAI, Majelis Islam A'la. Jadi kaum muslimin sudah pernah yang merasa terbaik, ayo semua lintas organisasi, lintas apa, ayo wis bersatu kita bagaimana membangun Islam yang terbaik. Akhirnya masih ribut juga. MIAI itu ketuanya Kiai Wahid Hasyim, Majelis Islam A'la. Jadi jangan dikira orang-orang Islam di Indonesia itu belum pernah bertemu dalam Sawadil A'zam sebagai sebuah kekuatan yang ya'lu wala yu'la. Sudah pernah, ayo buktikan. Nasrani punya caranya, nasionalis punya caranya,
Yahudi nggak ada apa, yang Hindu punya caranya. Islam yang terbaik, mari kita kumpul, kita tunjukkan kita terbaik. Bikinlah majelis apa Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI. Kemudian Sawadil A'zam ini bergerak lagi, ayo kita bicarakan kalau gitu nasib kaum muslimin, bagaimana baiknya. Maka kemudian seluruh kaum muslimin membentuk lembaga badan musyawarah yang dikenal dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi Sawadil A'zam sudah pernah, tapi kenapa kemudian tercerai-berai? Nah ini yang harus kita jawab, kenapa? Ini kan gitu. Masyumi sudah, jadi Sawadil A'zam Islam sudah pernah bersatu. Jadi bukan cuma 212 yang bisa mempersatukan kaum muslimin se-Indonesia. Masyumi lebih dulu, Islam A'la lebih dulu. Tapi kenapa pecah? Karena ketika melihat kemerdekaan perspektifnya beda. Yang santri Nahdlatul Ulama paham betul bahwa Indonesia itu berbeda-beda. Karena berbeda-beda bagaimana caranya bersatu. NU mau bisa, Indonesia berbeda. Lah, beberapa kelompok nggak bisa melihat perbedaan Indonesia. Maka ketika berbicara atiullah wa atiur rasul masih bersatu. Tapi begitu lihat ulil amri 45 persiapan pembentuk kemerdekaan, begitu lihat ulil amri di dalam Dokurit Suzumbi Tushakai, Dokurit Suzumbi Inkai yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI, perspektifnya beda. Sebagian tiba-tiba melihat wa ulil amri minkum, kumnya itu dia sendiri, nggak mau berbagi dengan yang lain. Sementara yang ahli sunnah wal jamaah NU dan yang lain yang masih bisa bersepakat, akhirnya kemudian Sawadil A'zam ini mensepakati yang namanya Pancasila. Tapi sebagian besar melihat ulil amri minkum, kumnya dia sendiri. Memaksakan menambah 7 kata dalam Piagam Jakarta, menganggap bahwa Pancasila produk tauhid, apa ada dari dulu. Itu. Nah, kelompok-kelompok ini terus hidup. Nah, problem-problem ini pergerakan mahasiswa Islam Indonesia harus mampu menjawab. Jadi kemudian bukan kemudian santri ini dijepit terus. Islam yang bergerak ini dipahami betul oleh para ulama, terutama para wali, bahwa ketika Islam bergerak ke Nusantara, dia akan ketemu dengan problem-problem masyarakat Nusantara. Karena Islam setelah awal ini, setelah wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, ini walladzina ma'ahu, ini para sahabat, asyida walal kufar, ya perang, ruhama ubainahum ira khulafa'ur rasyidin. Itu ada fasenya, tarohum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuh min atharis sujud. Ini eranya ulama tasawuf. Baru kemudian keluar nanti akan keluar dari jazirah. Allah sudah menyampaikan dalam firman-Nya terusannya tadi, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman, maka di tempat yang jauh tanam. Yang namanya nanem itu medianya pasti berbeda, benihnya sama. Kalau benihnya tetap rukun iman, rukun Islam, tapi medianya beda karena medianya Nusantara. Cara nanemnya ya beda. Gitu loh, nanem baju syar'i ya di sini beda cara nanemnya. Mestinya baju syar'i itu jubah, sampai sini jubah nggak bisa dipakai nanem padi. Maka kemudian jubah itu dipotong. Potongannya biar nggak hilang identitas syar'inya, potongannya dikasih nama syar'un. Lah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan, menghasilkan ruang publik di mana santri kalau sholat Allahu Akbar biasa, karena sarung punya lintingan di atas pusar, takbir terbaik di atas pusar, Allahu Akbar nyantol, makanya santri nggak ada yang begini-begini. Dan ini menghasilkan ruang publik. Makanya santri kalau takbir enak, Allahu Akbar.
Wes mesti nyantol. Kenapa kemudian tidak? Oh, ini kan yang nggak punya cantolan, khawatir melorot. Ini guyon aja serius-serius. Ini ruang publik. Gitu. Mestinya kayak saya, kayak Kiai Bagus, Kiai di sini, mestinya ya syaikhun. Tapi berhubung masuk ruang publik Nusantara, jadi kiai. Nah, syaikhun bernegosiasi dengan kiai. Ada Kiai Slamet, Kebo, ada Tombak Kiai Pleret. Seiring perkembangan waktu, kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqi yu'jibu zurra aliyaqidhu bimul kufar. Kiai menjadi dominasi. Yang tadinya Kebo Kiai Slamet enggak terkenal lagi. Yang tadinya Tombak Kiai Pleret enggak terkenal lagi. Yang menempati ruang publik siapa? Kiai Haji. Lo itu cara bergerak. Lo gitu. Dulu ini namanya orang kesini namanya sholat, tapi menempati ruang publik bernegosiasi dikasih nama sembahyang, nyembah Sang Hyang, sampai akhraja syat'ahu, keluar kemenangannya. Sekarang sembahyang itu ke masjid, orang sudah lupa sembahyang ke tempat yang lain. Loh, ini kan penguasaan terhadap ruang publik. Nah, itu siapa yang ngerjain semua? Ya generasinya para wali, sampai akhirnya membentuk sebuah sistem dikenal dengan nama wilayah, karena al-wali mampu membuat ruang publik yang kemudian menghasilkan batas teritori namanya wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah. Itu monumen-monumennya ada bisa kita ketemu. Masjid Patok Negoro, ini masjidnya keraton. Karena Senopati Ingalogo Sayyidin Panoto Gomo. Lu ini ada. Jadi jangan dikira ini itu produknya produk musyrik. Tapi bagi yang tidak melihat negosiasi dengan ruang publik, taunya sumber yang di sana, ibarat tamu taunya harus disuguh air. Air itu dari sumur. Sebagian orang sudah tidak mikir sumur, angkat airnya, kasih teh, kasih gula, ada es teh. Ini ruang publik, ruang privatnya sumur. Maka ketika tamu disuguh es teh nggak usah komplain, ini dari sumur apa enggak. Nah, tapi bagi orang yang tidak mengerti ruang publik, bernegosiasi, disuguhi es teh, golei es teh nang jero sumur lah nggak ketemu. Qurannya mana ini, hadisnya nggak bisa. Ngulai es teh nang jero sumur, ya tidak ada. Tapi semua orang tahu bahwa es teh itu sumbernya dari sumur. Loh, itu ruang pergerakan ketemu dengan perbedaan wilayah. Kan gitu. Nah, itu terus bergerak. Lah, ketika ruang-ruang negosiasi publik menghasilkan peradaban yang kemudian dibatasi oleh teritori namanya wilayah, artinya pasti bahwa yang membangun ini adalah para wali, karena al-wali meninggalkan wilayah. Jadi desainer Islam di Nusantara ini adalah para wali. Maka menjadi aneh ketika pengakuan ruang publik yang namanya kerajaan adalah jejak khilafah, tapi tidak mengakui para wali. Maka cerita sekuat apapun membangun cerita tentang ruang publik yang namanya kerajaan bagian dari Turki Utsmani, ini adalah cerita bodong. Karena menganggap hubungan khilafah, tapi menolak para wali dan peradaban para wali. Yang utuh siapa? Ya NU, santri. Peradabannya diterima, ruang publiknya diterima. Padha karo ngislamno Gajah Mada, Gajah Ahmada. Wis telat karena sudah mendoakan orang mati aja nggak nyampe, ini malah ngislamkan orang mati. Jadi Islam ini ada yang mundur, menurut sampean hati-hati dan waspada. Karena butuh orang-orang pergerakan untuk memahami ini. Jadi aktivis-aktivis pergerakan mahasiswa Islam harus paham ini. Karena kalau enggak, ini yang mundur ini nggak bisa dibendung. Pasti mundur. Orang itu kalau kalah mesti mundur. Perang kalah mundur. Pacaran kalah. Aku mundur, alon, mundur tetap.
Nah ini nggak bisa mundur. Itu makanya kemudian misalnya agar nggak mundur, Pak Idris membuat sebuah perguruan tinggi basisnya telekomunikasi, bikin itu. Pak Idrisnya maju, santrinya mundur, tiba-tiba kembali ngurusi jenggot, ngurusi apa lah ya, mundur ruang publiknya. Ini Islam itu syarek, berjalan terus, nggak bisa. Ruang publiknya terus berjalan, akan terus berkembang. Lah itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi wal jamaah ini terus bergerak, nggak boleh mundur. Nah itu. Yang tidak berubah itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun Parangtritis itu banyak sekali pasir, haji tidak bisa dilakukan di Parangtritis. Harus tetap kembali ke Makkah karena di sana ruang privat. Lah inilah. Nah, dalam situasi seperti ini kan kemudian kita berbicara tentang pembentukan bangsa dan negara. Karena Islam ketika datang mampu menghasilkan wilayah. Artinya batas teritorinya ada. Dan batas teritori itulah yang kemudian menghasilkan kesepakatan besar namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kesepakatannya. Kemampuan para pendahulu, kemampuan para wali, para ulama memahamkan Islam kazar'in akhraja syat'ahu, inilah yang akhirnya mampu merukunkan situasi di mana Arab satu bangsa akhirnya pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Nah, kita kebalikannya, puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem penjagaannya kayak apa? Ya sistem penjagaannya ya dinamikanya seperti ini. Tidak bisa lagi mundur. Mesir ketika ada Yahudi, ada Nasrani, mundur ke Ikhwanul Muslimin, jebol. Karena yang bersatu hanya kaum muslimin, gak mau menerima yang lain. Jebol, teorinya iya, faktanya mereka saling tikam. Akhirnya apa? Ikhwanul Muslimin sendiri yang di Mesir, persaudaraan Islam yang di Mesir, itu jebol. Padahal masih sebagian besar kaum muslimin. Itu Hizbut Tahrir memerdekakan Filistin. Atiullah wa atiur Rasul. Begitu ulil amri minkumnya, kumnya ya Hizbut Tahrir sendiri jebol dari Filistin. Tapi agar ideologi ini tetap menjadi ideologi dunia, maka kemudian dihubungkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini adalah khilafah tanda-tanda hari kiamat. Memang kiai nggak ngerti. Ada yang sepakat dengan khilafah tanda kiamat, ada yang nggak sepakat karena hadisnya itu dianggap hadis lemah. Tapi bagi yang sepakat ketika khilafah adalah tanda-tanda kiamat, maka khilafah itu nggak usah dipikir. Karena khilafah itu tanda kiamat, maka nanti kalau kiamat itu mau datang, khilafah pasti ada. Seperti uban, nggak perlu dipikir. Kalau sudah waktunya tua, pasti tumbuh. Makanya karena diperjuangkan di era yang tidak tepat, belum waktunya, karena dia bagian dari tanda kiamat, maka kiamatnya yang ditarik maju. Maka kemudian lahirlah Ustadz ahli kiamat. Kiamatnya tanggal 15 gagal. Nah, yang menarik cerita kiamat sudah dekat itu kan sudah banyak, nggak cuma di Indonesia. Bahkan dalam tradisi Nasrani ada ngelahirin David Koresh. Dalam tradisi Buddha juga ada menghasilkan Shinrikyo yang kemudian di dalam Islam sudah cukup lama. Bahkan di Makkah pernah muncul gerakan hari kiamat. Kiamat sudah dekat, maka harus ada pembaiatan Imam Mahdi dipimpin oleh Juhaiman al-Utaibi, memberontak di Makkah tahun 79 lah. Orang-orang ini ahistoris. Makanya mereka ini dijauhkan betul dari sejarah. Makanya bukti sejarah dihancurkan. Cerita sejarah dianggap mitos, dianggap dongeng. Bahkan sejarah-sejarah besar dianggap tidak ada. Kenapa? Karena patahnya orang mundur ini kalau mengerti
Sejarah. Lah NU ndak, santri ndak, pegang semua, sak petilasan-petilasannya masih dipegang. Bukan cuman sejarahnya, bahkan petilasannya dipegang. Karena ajaran Allah mengingatkan kita jangan sampai lupa dengan tinggalan orang tua. Sejarahnya Nabi Adam turun diperingati. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Diingetin. Tempat Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, diperingati dengan tempat makom Ibrahim. Nabi Ismail bergerak diperingati dengan Hijr Ismail, Sofa Marwah. Kita dikembalikan kepada titik Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Islam mengajarkan itu, dan yang memegang itu santri. Makanya ketika berbicara Indonesia, santri paling komplit. Sejarahnya masih dipegang, monumen-monumennya masih dipegang. Jadi masih mengerti. Bukan kemudian Islam Nusantara adalah Islam Jawa. Bukan. Walaupun adhannya tadi, lah, tidak bisa saya niru kan. Khayalah salah. Bibi emang angel. Dan Jawa. Ilatku itu ya Jawa tapi angel. Gimana tadi itu? Ya kayak gini. Saya yang ingat kalau orang Jawa itu adzan memang beda sama orang Arab. Terutama adzan subuh. Kalau orang di Arab kan sholatu khairum minan naum. Itu Arab. Kalau di Jawa beda. As-sholatu khairum minan naum. Sholatnya pendek, tidurnya yang panjang di Jawa. Nah, ini pergeseran dunia. Nah, percepatannya ini sudah luar biasa. Pemain-pemain baru muncul. Pemain lama juga sudah mulai habis. Dulu pemain besar namanya Konsili Vatikan. Disaingi sama Anglo-Saxon. Saingi sama yang namanya disaingi dengan yang namanya ini Shanghai Corporation. Piramidanya semakin naik. Permainan dunia semakin gak banyak yang terlibat. Urusan finansial keluarganya Rothschild, Rockefeller. Urusan informasi adalah Google bersaudara. Urusan mencari teman, urusannya Facebook. Urusannya mencari kabar, urusannya WhatsApp. Ini gak banyak sudah. Nah, di ruang publik seperti ini, bagaimana pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bisa melakukan negosiasi, atau paling tidak bukan menjadi bagian dari supporter. Lah ini mesti mbok pikir gitu loh, cukup menengai. Tapi sekali lagi kalau waktumu habis ngurusi diktat, ya nggak jalan yang kayak begini-begini. Masuk aku tadi mahasiswa meneh S1. Kan sudah nggak waktunya. Lah ini lah ya. Jadi itu ruangnya bergerak terus. Jangan mundur. Gitu. Nah, wilayah ini sudah bergerak dan sudah jadi. Makanya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ini Islam ini berdiri sendiri, Indonesia berdiri sendiri, tapi di Indonesia include Islam dengan gayanya orang Indonesia. Syaikhun Ustadzun jadi kiai, seperti Ades Indonesia jadi Aqua, seperti Rengginang bungkusnya Konghuan, itu versi Indonesia lah. Ini jalan terus. Nah, yang bisa memegang seperti ini tinggal santri. Ya, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk jadi pengingat kita semua. Ini masih panjang, ini mukadimah aja belum 1/4 ya. Semoga semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi kader-kader pergerakan untuk meneruskan ajaran Jamiah Nahdlatul Ulama dalam ruang Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.